atau dia pelaku korupsi, tetapi dia sekarang hijrah, dia ingin membersihkan diri. Nah, syaratnya dalam taubat itu ada 3. Pertama, an-nadmu, orang itu harus menyesal. Yang kedua, al-iqla, harus meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda, bercita-cita untuk tidak mengulang. Nah, 3 syarat ini adalah syarat untuk taubat ketika berdosa kepada Allah. Tetapi ketika dia berdosa ada kaitannya dengan manusia, dalam hal ini hak orang lain, maka ada syarat yang keempat, raddul mazlum, mengembalikan harta yang dia zolimi itu tadi. Nah, kalau korupsi mengembalikannya kemana? Kalau dia kembalikan ke negara, maka dia urusannya sama KPK. Ya, nah, maka kalau itu uang negara, dia tidak memungkinkan mengembalikan kepada negara karena dia akan mendapatkan resiko-resiko yang berat, maka berikan saja, jadikan saja sarana umum. Bangunkan ya masjid pada daerah yang dibutuhkan. Ya, bangunkan sarana-sarana olahraga dan lain sebagainya yang menyangkut kepentingan umat Islam. Mohon maaf, yang menyangkut urusan kepentingan bangsa Indonesia. Untuk kepentingan negara, bantu sekarang ini kepentingan COVID-19 itu apa? Maka ke situ dia melarikan. Sebab kata raddul mazlum itu harus dikembalikan. Nggak bisa bertaubat kalau tidak dikembalikan. Nah, kalau kita mengambil punya orang yang perorangan bagaimana? Nah, ulama-ulama fikih mengatakan cari anaknya, cucunya, istrinya. Kembalikan kepada dia. Kalau sudah tidak terjamah lagi, sudah tidak diketahui kemana dia tempatnya, maka uang itu titipkan kepada orang hakim yang adil. Maka ketika nanti orang itu datang dikembalikan. Kalau tidak dia mendapatinya semacam itu, ulama-ulama fikih mengatakan boleh dia dimasukkan uang umpamanya 10 juta, dimasukkan amal pembangunan pesantren, masjid dimasukkan, dia niatkan atas nama si A. Dimasukkan. Dengan kewajiban kalau ternyata suatu saat ketemu, harus tetap dikembalikan. Tapi kalau dia tidak ketemu lagi, maka itu yang dimasukkan di dalam kotak amal itu untuk nama si A. Begitu caranya. Ya, sehingga nanti di yaumil qiyamah ketika orang itu dihadapkan di dalam mahkamah Rabbul Jalil, antara orang yang mengambil dengan yang teraniaya itu, ketika dia menjadikan yang semacam itu, maka catatannya, ya, di dalam hadis dikatakan wa ansallahul hafazah wal jawarih. Ya, Allah lupakan itu malaikat yang mencatatnya itu dibikin lupa. Begitu juga anggota tubuh yang melakukannya itu dibikin hilang catatannya itu tadi. Nah, itulah cara ketika kita ingin hijrah, kita ingin membersihkan harta kita dengan cara yang semacam itu. Ya, kalau masih bisa didapati orangnya, maka anaknya, keturunannya berikan kepada mereka. Tanpa menyebut mengembalikan. Jadi itu urusan kita sama Allah. Kembalikan saja, kita bilang, Bu, ini hadiah dari kami. Padahal dalam hati, ini punya suamimu, ini punya bapak. Saya kira itu. Baik. Kalau di chat nggak ada pertanyaan, mungkin Pak Edi ya. Oke, silakan Pak Edi. Sebelum diajukan pertanyaan kepada peserta, saya ada satu pertanyaan Pak Ustadz Haris. Tadi disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir, iblis menugaskan satu setan untuk menggoda manusia tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dahulu pada saat Nabi Adam diciptakan, iblis tidak mau bersujud kepada manusia dan kemudian dihukum oleh Allah. Dan ada satu pertanyaan dari iblis bahwa dia minta penundaan atas dimasukkannya iblis ke dalam neraka sampai dengan akhir zaman. Jadi pertanyaannya adalah apakah iblis dan setan itu masih terus hidup sampai dengan akhir zaman? Dan apakah dia berkembang biak terus? Padahal ada ayat mengatakan bahwa
kulun nafsin zaikatul maut, artinya iblis dan setan atau setiap makhluk akan mengalami mati. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami mati. Jadi pertanyaannya, apakah iblis dan setan ini masih terus hidup sampai dengan akhir zaman? Ya, itu pertanyaan kami. Baik. Terima kasih. Berdasarkan kajian secara Qur'ani, satu-satunya makhluk ya yang diberikan tempo umurnya sampai dengan akhir daripada kehidupan alam semesta adalah iblis beserta keturunannya. Ya, jadi iblis beserta keturunannya dia terus beranak pinak karena dia ada gender laki perempuan, sehingga dia mampu mengimbangi populasi manusia itu, dia bisa mengimbanginya. Satu anak yang dilahirkan sudah satu anak setan yang dipersiapkan untuk mengganggunya. Dan dia tidak ada yang mati. Ya, di dalam Al-Quran itu jelas sekali digambarkan bahwa la'utiyannahum an yaminihim wa an sama'ilihim, ya. Jadi min baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan ganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai kapanpun itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dia makhluk yang abadi. Kalau dalam pengertian seumur bumi ini. Ya, jadi dia tidak mati. Terus beranak pinak. Jelas ayatnya itu. Cuma saya lupa ayat berapa, tetapi kajiannya jelas. Ya. Jadi dengan demikian karena setan dan iblis beranak pinak, maka dia akan terus bertambah dan kemungkinan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Demikian Pak Ustadz ya. Bisa jadi seperti itu. Jumlahnya lebih banyak karena memang cuma Dewan Statistiknya belum mencatat banyakkan dia apa banyakkan dia. Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta yang mau menyampaikan secara langsung online kepada Pak Ustadz Haris Hakam. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Edi. Ustadz Haris Hakam yang dimuliakan Allah. Amin. Pada kesempatan ini saya sangat appreciate sekali penjelasan Ustadz yang sangat detail. Ini yang satu ayat dari Al-Baqarah. Kita tahu bahwa Al-Baqarah ini ada 286 ayat. Yang diantaranya tadi ternyata isinya juga terkandung ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu tauhid yang sangat dalam. Mungkin pada kesempatan ini Ustadz, mohon kami dibuat summary atau ringkasan apa isi surat Al-Baqarah itu yang terdiri dari 286 ayat ini, sehingga kita dalam waktu yang secara singkat ini secara global mengetahui apa isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah itu sendiri. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjawab secara spesifik tentang surah Al-Baqarah, tetapi para pakar-pakar tafsir mengatakan tentang Al-Quran, ya, dan kalau kita lihat sebuah kajian bahwa Al-Quran itu, ya, di dalamnya itu pertama adalah aspek hukum, yang kedua, ya, aspek tauhid, yang ketiga, ya, aspek tarikh, ya, sejarah umat-umat terdahulu, yang keempat, ya, humanism, bagaimana, dan ini yang lebih dominan, ini yang lebih banyak, bagaimana ajaran tentang budi, ya. Dan dari semua kajian-kajian ini, yang ada di dalam Al-Quran kembali kepada 4 hal ini tadi. Jadi benar memang kalau kita pelajari surah Al-Baqarah, ya, maka kita sudah mencakup keseluruhan substansi yang ada di dalam Al-Quran itu. Sampai diajarkan di dalam sebuah hadis, bacalah surah Al-Baqarah menjelang tidur. Ya, jadi kan yang pertama ini, kalau tidak sempat, maka sekurang-kurangnya diajarkan sama Nabi itu, baca Qul Huwallah, ya, surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidzatain, ya, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian
ditiupkan ke tangan, diusap ke seluruh tubuh. Kemudian ketika kepala ini nempel di bantal, membaca surah, baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Maka dia sampai malam itu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nanti setelah subuh dia membaca lagi, maka siangnya dia akan dijaga sampai malam. Tapi bagi orang yang punya waktu disuruhnya suruh bacanya Al-Baqarah. Ya, disuruh membaca surah Al-Baqarah bukan cuma sekedar proteksi dan perlindungan, ya, tetapi kalau dia meninggal pada malam itu, maka dia meninggalnya ya min ahlil khair, termasuk orang yang baik. Bahkan bisa jadi dia termasuk ya orang-orang yang mati fil ibadah, ya mutu fil ibadah, ya, dia meninggal dalam keadaan beribadah. Jadi memang Al-Baqarah luar biasa. Bayangkan saja Pak, 1 jam nggak tuntas kita membicarakan cuma 1 ayat saja. Cuma 1 ayat, luar biasa. Ini pun saya catatan-catatan saya masih banyak. Cuma saya berharap bahwa karena yang mengaji ini umurnya di atas kepala 5, secara teoritis itu nggak memungkinkan lebih dari 1 jam itu. Kecuali dia mesti berubahnya dengan tanya jawab semacam ini. Karena kebetulan memang saya sehari-hari di Institut Ilmu Al-Quran, ya, Jakarta, jadi saya sudah memahami benar. Saya kira apa yang saya sampaikan ini untuk orang yang 50 tahun insya Allah masih kuat. Saya kira itu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Ustadz, semoga sampai ketemu online di Masjid Raya Pondok Indah Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Haris, Ustadz Azir, dan juga Pak Edi. Ada pertanyaan berikut dari Pak Asril. Silakan Pak Asril, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Pak Fadian mohon dibuka buat Pak Asril. Pak Asril, dibuka mute-nya, dibuka speaker-nya, silakan. Ya, silakan Pak Asril. Pak Asril mute sendiri. Unmute sendiri. Mungkin sambil nunggu Pak Asril, Pak... Belum bisa bukakan. Nah, itu sudah masuk. Ya, silakan Pak Asril. Apa masih sambil nunggu Pak Asril, Pak Yayat mungkin? Pak Yayat juga masih mute sendiri ini. Nah, Pak Asril sudah bisa masuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asril Pak, yang hubungin Bapak. Ya. Oh iya baik. Saya kalau tidak salah ya Pak, mohon diperbaiki. Di dalam hadis dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, makanan yang haram boleh dimakan. Nah, saya timbul pertanyaan, batasan dari darurat itu sampai di mana Pak? Mohon pencerahan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kriterianya, ya, batasannya tentang darurat? Famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Di dalam Al-Quran dikatakan itu. Famanitturra, bagi orang-orang yang darurat, ya, orang-orang yang darurat boleh memanfaatkan diri. Fala isma alaih, tidak berdosa baginya. Artinya kalau umpamanya di perjalanan dia seperti naik pesawat kemudian jatuh di tengah hutan, kemudian dia hidup, tidak ada makanan, ternyata dia hidup sendiri, yang ada adalah yang haram. Bisa jadi tubuh temannya atau ada binatang lain, binatang anjing, babi dan lain sebagainya. Itu boleh dimakannya. Ya, ghairu baghin, ya, dia tidak berlebih-lebihan. Wala adin, dan dia tidak mengulang. Jadi kalau dia makan ketika akan kenyang ditinggalkan dan tidak boleh dibungkus untuk dibawa di perjalanan. Fala isma alaih, maka dia tidak mengapa melakukan itu. Nah, di dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-darurah tubihul mahzurah. Kedaruratan itu memperbolehkan yang diharamkan.
Jadi kalau dalam keadaan darurat boleh. Nah, ukuran darurat itu yang memang tidak ada lagi jalannya. Jadi nggak ada lagi makanannya, adanya cuma babi. Nggak ada pilihan lagi. Jadi dia sudah makan dedaunan, dicuci, makan daun, makan kulit-kulit, udah nggak ada lagi. Nah, baru pada saat itu disebut dengan darurat. Tapi kalau di Jakarta ini nggak ada darurat, warteg masih banyak, minta masih dikasih, ya. Nggak ada darurat. Jadi darurat itu benar-benar nggak ada lagi. Ya, saya kira itu pengertiannya. Ya, terima kasih Pak Aris. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Asril. Iya Pak. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Pak Masih Yayat. ada waktu. Ya, Pak Yayat, silakan Pak Yayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, saya lihat di medsos itu ada seseorang ustaz menyembelih ayam. Iya. Dia digunakan dengan sistem sesuai dengan syariah. Itu logika saya, kalau ayam satu nggak jadi masalah Pak Kiai. Tapi kalau kita nengok ke daerah Jababeka itu kan ribuan karyawan itu kan. Nggak mungkin lah nyembelih ayam itu satu persatu. Lalu menyembelihnya dengan menggunakan mesin. Nah, apakah akadnya itu cukup mengucapkan satu untuk semua, lalu penyembelihan dilakukan oleh mesin, Pak Kiai? Sementara yang di medsos tadi, jauh di sana, di daerah Sumatera, dia dengan angkuhnya bahwa inilah yang benar satu-satu. Dia nggak ngelihat kepentingannya dengan orang yang banyak seperti di daerah Jawa ini, kan? Kalau satu-satu nonsen nggak apa-apa, tapi kalau sekarang dengan kebutuhan orang yang begitu banyak nggak mungkin dilakukan satu-satu. Apakah boleh menyembelih dengan mesin, tapi diikrarkan dengan nama Allah? Itu pertanyaan Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya mudah-mudahan nanti kalau saya salah dikoreksi, ya, hurrima alaikumul maitah waddama walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan buat kalian itu bangkai. Bangkai itu maknanya walaupun makanan makhul, artinya yang boleh dimakan, tapi bila dia mati terlebih dahulu, itu hukumnya bangkai, nggak boleh. Waddam, darah. Semua darah itu hukumnya tidak boleh. Sehingga kalau di Jawa itu ada marus, ya itu hukumnya haram. Kecuali darah-darah yang ada tersisa di iga, ya, atau dekat bagian-bagian dalam yang tidak mungkin keluar. Nah, itu diperbolehkan. Itu dianggapnya darurat. Kemudian walahmul khinzir, ya, babi. Wa ma uhilla li ghairillah. Nah, ini. Setiap sesuatu yang disebutkan bukan atas nama Allah. Ya, wa ma uhilla li ghairillah. Setiap sesuatu yang dihidangkan bukan atas nama Allah. Ini bukan mafhum mukhalafahnya, maknanya setiap penyembelihan harus dibacakan basmalah, bukan. Coba dilihat tafsirnya itu. Nah, jadi di dalam Ali Imran dijelaskan itu makanan-makanan ahlul kitab. Yang disebut dengan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, itu halal dimakan bagi orang Islam. Saya tanya, orang Nasrani dan orang Yahudi kalau potong ayam baca bismillah tidak? Pasti tidak baca bismillah. Al-Quran mengatakan boleh dimakan. Lalu yang dimaksud dengan potongan dalam Islam itu apa? Zabhul khulqum. Memotong ini. Khulqum ini adalah kerongkongannya ini. Ini yang dipotong. Jadi tidak boleh dilakukan, maaf nih, ada satu daerah tertentu, monyet, ya, anjing, ayam itu dipegang kakinya, kemudian dibenturkan kepalanya itu, setelah mati, diam, baru disembelih. Nah, ayam, kalau dilakukan yang semacam itu, memang bobotnya tidak kurang. Karena darahnya tidak keluar. Dan rasanya lebih nikmat. Ya, karena ada darahnya itu tadi. Tapi hukumnya haram. Keharaman memakan darah di sini. Kenapa? Karena kalau dipotongnya di telinga, mohon maaf, di leher ini, di khulqum ini, di kerongkongan ini,
Itu coba lihat, ayam, sapi, semua binatang kalau dipotongnya di sini, itu semua hentakan itu keluar semua. Baksil, virus, semua kotoran yang ada di tubuh binatang itu hilang semua. Dan itulah yang dipersyaratkan di dalam Islam. Bahkan Majelis Ulama ketika Australia menawarkan tentang ekspor daging sapi karena dia tahu lahan daging yang paling dibutuhkan di Indonesia adalah daging-daging itu tadi, dipersyaratkan penyembelihannya itu ya tidak boleh menggunakan mesin karena dengan mesin itu dari belakang dipotongnya. Jadi lewat potong del di belakang. Tidak boleh dipotongnya dari kecuali dari sini memotongnya. Dan itu dalam sebuah perjanjian ya Majelis Ulama Indonesia dengan ya majelis agama di Australia yang mempersyaratkan itu, sehingga Indonesia belum menerima yang dari India dan lain sebagainya. Karena memang berbahaya kalau dimakan, dikonsumsi, daging itu dimakan itu berbahaya. Itulah mengatakan ya mimma fil ardi itu tidak semua maknanya. Nah, lalu boleh tidak kita menggunakan teknologi karena pemotongan dengan mesin itu lebih cepat. Ya silakan saja kalau teknisnya itu dengan mesin lebih cepat. Yang penting caranya di leher. Gitu. Nggak boleh digunakan dari atas seperti pemenggalan orang-orang yang disersi atau orang-orang yang melakukan hukuman mati itu yang dipotong ya pada zaman Nazi itu dipotong dengan lehernya dari atas itu nggak boleh. Asal dipotongnya dari depan boleh. Mau pakai manual atau dengan mesin yang penting seperti itu. Saya kira itu. Ya, makasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Akan Pak. Terima Pak Ustadz, kasih. boleh memperdalam sedikit Pak Ustadz mengenai tadi Pak Redi? Ya. Silakan Pak Irwan. Ya, Terakhir. terima kasih Pak Redi. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz, kalau saya coba nerka tadi yang barusan Pak Ustadz bahas itu di ayat 173 Al-Baqarah Pak Ustadz. Di mana disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi hanya ingin mempertegas saja Pak Ustadz. Jadi kalau itu ada penyembelihan binatang atau daging yang dengan menyebut nama selain Allah, itu haram ya Pak Ustadz ya? Ya betul, haram. Tapi kalau penyembelihan itu dilakukan tidak menyebut nama selain Allah, tapi juga tidak menyebut bismillah, itu tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Halal. Asal Halal ya Pak Ustadz? leher. Asal di leher ya Pak Ustadz ya? Ya, betul. Oke, karena kadang-kadang kita suka... Baca basmalahnya itu hukumnya sunnah. Oke, Pak Ustadz ya. Ya. Karena kita suka khawatir kalau pergi ke luar negeri gitu Pak Ustadz, kan kita suka takut kehalalannya karena kita nggak tahu tuh dibaca bismillah apa enggak. Cuman sekarang konteksnya bukan itu ya Pak Ustadz ya. Bukan. Selama di leher dan tidak disebut nama selain Allah gitu ya Pak Ustadz Ya, betul. Jadi kalau dulu itu kan Billata wal Uzza, ya Billata wal Manat gitulah. Ya, Jadi ya. disebut itu. Maaf nih ya, pada ritual-ritual di Indonesia, mau ketika dia mau larung itu disebutkan. Ketika mau larung itu kepala kerbau dan lain sebagainya itu disebutkan nama-nama itu. Nah, itu yang haram. Iya. Baik Pak Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Redi, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, karena waktu sudah hampir habis, Pak sebelum Edi, pamit, satu lagi ya? masih ada satu lagi. Pak Sono Oke. ya, silakan Pak Edi. Silakan. Sudah saya unmute. Pak Jono, Pak Edi, silakan Pak Ada. Edi. Pak Edi sudah saya unmute. Ya, saya Edi Sulaksono ya. Silakan, mau bertanya Bapak? Ya, Pak, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini pengalaman masa lalu Pak, sudah lama sekali. Jadi sewaktu saya ada di Filipina itu bersama dengan teman-teman dari negara-negara lain dalam satu asrama gitu. Dalam satu asrama itu, di asrama itu ada disediakan peralatan, masak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman dari Malaysia itu sangat spesifik sekali. Dia tidak mau menggunakan peralatan masak yang ada di asrama itu, tetapi dia membawa sendiri atau menggunakan peralatan sendiri. Yang pertama, yang kedua adalah
makanan yang dimasak itu, misalnya ayam dan sebagainya, dia coba cari dari suatu toko ayam ya atau warung ayam yang benar-benar halal gitu. Ini bagaimana ya menurut Pak Ustadz ini, orang-orang Indonesia juga tidak begitu apa waktu itu tidak begitu apa ya care ya terhadap aware terhadap itu ya. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu dijalankan dengan dua cara. Ada yang pendekatannya itu azimah. Azimah itu maknanya berat. Dan yang berat ini dilakukan oleh para sufi. Ulama-ulama sufi itu mengambilnya yang azimah. Ada lagi yang khafifah, yang ringan. Nah, yang ringan ini mereka hanya ukurannya adalah ukurannya syar'i, syariat, hukum Islam. Apabila dia nyata-nyata tahu bahwa penyembelihannya itu oleh orang-orang yang ahlul kitab, maka dia tidak perlu menyelidiki lebih dalam. Seperti haramnya seorang istri tidak boleh ketika diberikan uang oleh suaminya bertanya kepada suaminya, "Pah, ini halal apa haram?" Itu nggak boleh di dalam hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam itu apabila orang Islam itu menjadi seorang suami, maka dia sudah mempersiapkannya itu yang halal. Istri tidak boleh bertanya. Jadi bagi istri dan anak semuanya halal. Yang menanggung keharamannya itu adalah suami. Nah, itu adalah khafifah. Setiap sesuatu itu dilihatnya dengan mudah, dengan enteng. Caranya semacam itu. Tetapi dalam praktek yang azimah, yang berat itu seperti ini. Ya, para musufi. Dia tidak mau kalau tidak menyembelih sendiri. Nah, kalau kita ke Turki itu mereka mazhabnya dominan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Orang Turki di Indonesia, di Eropa, di mana saja, dia nggak mau makan binatang-binatang kecuali dia menyembelih sendiri. Nah, kenapa dia mengambil azimah? Mengambil yang berat ini karena torikohnya Imam Abu Hanifah, ya Imam Nu'man ini memang lebih kepada sufi, ya lebih pendekatannya kepada sufi. Nah, di Indonesia sendiri orang yang melakukan gaya hidup yang sufistik, dia nggak mau kecuali dia menyembelih sendiri. Padahal menurut syariat itu, apabila di penyembelihan yang sesuai syariat atau dilakukan oleh ahlul kitab, maka sudah cukup baginya. Itu sesuatu yang sudah halal. Pakaian ini. Pakaian yang saya pakai ini, saya tidak perlu lagi menanyakan waktu dibikinnya, cuci tangannya nggak ketika dia cebok. Ketika dia melakukan, ya, apa itu, bersih atau tidak, itu nggak perlu. Apabila secara zahir tidak ada anasir yang menunjukkan najis, maka saya boleh membelinya. Nah, jadi yang saya maksudkan Bapak, jawaban untuk Pak Edi, orang yang melihat dari aspek syariat, maka agama itu mudah. Tapi bila dilihatnya dalam yang azimah, dan ini dilakukan oleh para sufi, ini lebih berat. Tetapi yang berat ini adalah ikhtiyat, kehati-hatian, ini lebih selamat. Ya, saya ulangi lagi, yang berat ini lebih selamat. Saya kasih pembanding begini Pak. Mana yang syariat, mana yang tarikat itu. Tarikat itu yang azimat ini tadi. Nabi mengharamkan laki-laki menggunakan emas. Nggak boleh menggunakan emas. Tapi wanita boleh, karena wanita itu menstruasi. Jadi 24 jam kita menggunakan logam mulia, bagi laki-laki itu ada efek. Dan itu secara ilmiah silakan dibuka ya. Kajian ilmiah tentang efek emas bila dipakai laki-laki. Karena tidak ada limbah. Tapi wanita yang menstruasi itu boleh. Nah, suatu saat ada Nabi melihat sahabatnya menggunakan emas, dibuang. Diambil, dibuang. Selesai Nabi jalan, teman-temannya yang punya emas itu bilang gini, ambil emas itu. Kasihkan istrimu. Karena yang nggak boleh itu dipakai. Itu satu. Yang kedua bilang gini, ambil itu emas itu. Jual.
uangnya bisa digunakan. Yang tidak boleh itu adalah memakainya. Lihat Pak ya, dari sisi syariat itu benar itu dua pendapat itu. Dari sisi syariat. Karena yang nggak boleh itu memakai. Istri kita kalau dikasih 15 gram, oh senangnya luar biasa. Kali berapa? 700.000 1 gram. Luar biasa senangnya. Atau kita uangkan untuk menggunakan lain, kita berikan kepada istri kita, senang. Tapi sikap orang itu, dia mengatakan, la akhudhu, ya, aku tidak akan mengambil kotorahan Nabi. Karena sesuatu itu sudah dibuang oleh Nabi. Nah, ini namanya ikhtiyat. Menurut syariat boleh diambil. Ya, boleh diambil. Tetapi orang itu mengambil yang ikhtiyat, lebih berhati-hati. Saya tidak mau mengambilnya sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diambil menurut syariat halal. Kira-kira kalau Bapak buang emas, Bapak nggak ambil lagi emas itu, istri Bapak bilang apa? Ambil lagi Pak, dijual Pak. Saya kira itu saya. Perbandingannya yang syariat dengan yang thariqat, yang azimat dengan yang khafifat. Ini ada. Baik, terima kasih. Ini waktu sebenarnya sudah agak lebih sedikit, cuma masih ada 2 peserta yang mau bertanya, mengangkatkan tangan. Sebelum itu dilanjutkan, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, apakah masih ada waktu? Saya persilakan 2 lagi. Oh, masih ada waktu. Pak Fadian yang untuk tur di Amerika, apakah sudah datang itunya? Hadir Pak Ustadz ya? Fat dan Pak Dudi Yahya sudah hadir di antara kita, siap memandu kita jalan-jalan di California. Silakan habiskan dulu aja pertanyaan. Habiskan dulu pertanyaan ya. Ya, Oke. Saya berikan kesempatan kepada penanya. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama Ibu Siti Femira. Mohon dibukakan speakernya. Sudah saya buka. Di unmute, oke. Bu Siti silakan. Dan selanjutnya Pak Sony Bahtiar. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Nah, nih. Bu Siti sudah lebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau nanya, kebetulan kita suka jalan ya Pak ya. Terus kalau di luar itu makanan di hotel ya, makanannya ada campuran gitu. Saya tahu di situ ada babi. Terus saya nggak makan, saya makan yang lain itu nggak apa-apa atau gimana Pak? Apa cukup buah aja atau roti? Ya baik. Buat Ibu Siti Femira, ya. Yang Ibu lakukan itu namanya ikhtiyat, ya, kehati-hatian Ibu. Dan sifat ikhtiyat itu dipuji di dalam Islam. Kalau menurut syariat itu, apabila tidak ada anasir, petunjuk bahwa itu haram, maka kita boleh makannya. Umpamanya kita ke Amerika, ke Eropa, mereka itu kan umumnya ahlul kitab. Berbeda ketika kita ke Bali. Bali itu bukan ahlul kitab. Atau kita ke India, itu bukan ahlul kitab. Maka ikhtiyat wajib hukumnya. Karena sembelihan mereka itu tidak dibolehkan. Kecuali yang restoran-restoran Islam. Nah, kalau memungkinkan kita memang menghindar, maka menghindar itu jauh lebih bagus. Ya. Sampai kita benar-benar mengetahui bahwa hal itu halal. Tetapi sepanjang anasirnya tidak membuktikan itu sesuatu yang haram, sebenarnya menurut syariat itu boleh dimakan. Ya, saya ingin ulangi, menurut syariat itu apabila tidak ada indikasi, tidak ada anasir-anasir yang menyatakan itu haram, boleh dimakan. Tapi kalau kita menggunakan langkah yang ikhtiyat, kehati-hatian kita jauh lebih bagus. Saya kira itu buat Ibu Siti Femira. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Sony yang sudah menanya tadi, silakan kalau mau disampaikan langsung. Dibuka dahulu speakernya Pak Sony. Pak Fadian tolong dibantu. Sudah dibuka? Sudah dibuka ya.
Masih ada Pak Sony? Oke, udah. Pak Sony silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Videonya. Saya agak mirip pertanyaan dengan Ibu yang barusan. Mungkin saya lebih mendalami hal yang lainnya. Agak keras sedikit Pak Sony, suaranya Halo, kurang ya. jelas. Ya. Ya, sekarang jelas? Ya, jelas Pak. Ya, oke. Ya, jadi saya juga pernah mengalami Pak Ustadz. Jadi saya ada tugas di Bali, jadi saya harus kurang lebih 3 minggu. Jadi selama 3 minggu kalau saya breakfast itu Pak, di hotel itu, saya hanya makan roti. Karena saya lihat penggorengannya itu untuk masak omelet, itu daging babi pun di situ dimasaknya gitu Pak Ustadz. Iya. Betul. Ini saya memutuskan sambil makan roti saja setiap hari gitu. Itu pertama. Dan kedua, bukankah misalkan kalau seandainya itu alat penggorengannya itu juga sudah dicuci bersih, bukankah itu tetap jatuhnya najis Pak Ustadz ya? Iya, betul. Karena itu dipakai untuk menggoreng daging babi atau daging anjing atau apapun itu, pada saat dicuci tidak tetap alatnya itu tetap dianggapnya belum suci. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pak Sony Bakhtiar, apa yang Bapak lakukan itulah yang disebut tadi ikhtiyar, kehati-hatian. Dan itu jauh lebih bagus karena tidak ada jaminan untuk daerah yang bukan ahlul kitab. Ya, Bali, India itu, Bangladesh, ya, kemudian kita ke Thailand itu bukan ahlul kitab, maka kehati-hatian jauh lebih bagus. Ya, lebih bagus kita berhati-hati semacam itu, karena walaupun ayam yang kita makan, daging ayam, tetapi mengolahnya menggunakan wajan, bejana yang semula dipakai untuk olahan babi, anjing, ya, padahal mesti dicuci 7 kali dengan salah satunya menggunakan tanah, itu tidak menyebabkan daging itu menjadi suci dengan menggunakan wadah yang semacam itu. Maka saya menganjurkan pada daerah-daerah yang bukan ahlul kitab, ikhtiyat jauh lebih berhati-hati, hukumnya wajib, bukan cuma sekedar sunnah untuk melakukannya. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Karena waktu sudah habis, maka sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa dan mohon Pak Ustadz Kiai Haji Haris Hakim memimpin kami bersama berdoa penutup acara session pertama ini. Mohon Pak Ustadz memimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai mendengar kebaikan dan pandai pula mengikuti kebaikan yang diajarkan. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dzur. Ya Allah, aturlah, perbaikilah seluruh yang kami rencanakan, seluruh yang kami inginkan, yang seluruh kami kehendaki. Ya, wa khalisna min alamil faqri wa dzur. Ya, hindarkan kami dari segala sesuatu yang menggelincirkan. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dzur. Wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa corona. Lindungi kami dari bencana, petaka, ta'un dan corona. Allahumma yassir lanal intizam fi jami umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Hasil muradana bil khair. Hasil muradana bil khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kajian tafsir Al-Quran ayat 168, hanya satu ayat, namun cukup banyak yang disampaikan tadi. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Kiai Haji Haris Hakim, bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami mengucapkan terima kasih Bapak Dr. Haris Hakim. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, jazakumullah khairan. Apa yang tadi telah Bapak sampaikan dibalas Allah berlipat.
Untuk selanjutnya, mari kita tutup kajian session pertama ini, acara session pertama ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.